Shalom. Di sini saya sebagai mahasiswa tingkat 2 semester 4, di mana saya mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu pada David Eko, untuk mereview sebuah buku dengan menggunakan video. Ya, di sini buku yang saya review adalah buku yang ditulis oleh beliau sendiri, yang judul bukunya itu bernama Misi Perintisan Jemaat. Oke, langsung saja. Dasar biblika dalam analisis misi. Penulis dokumen ini mengkritik strategi misi GBIS dengan menggunakan standar pola biblika, yaitu Alkitabiah, yang tertuang dalam praktik pelayanan Rasul Paulus dan perintah Yesus Kristus. Poin-poin pentingnya adalah: pertama, di mana adalah amanat agung sebagai dasar perintah. Dalam Matius 28 ayat 18-20, teks ini menyebutkan bahwa dasar misi GBIS adalah amanat agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini berarti misi bukan sekedar program gereja, melainkan perintah Alkitabiah untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, membaptis mereka dan mengajar segala sesuatu yang diperintahkan Yesus kepada umatnya atau murid-muridnya pada masa itu. Poin yang kedua, pelibatan Roh Kudus sebagai penggerak dalam Kisah Para Rasul. Di sini penulis menegaskan bahwa pola biblika yang benar sebagaimana dicontohkan Paulus adalah mengandalkan Roh Kudus sebagai pengendalian utama misi. Penulis mengkritik jika misi lebih digerakkan oleh birokrasi manusia atau bantuan dana pusat dibandingkan oleh pemimpin Roh Kudus. Poin yang ketiga, kontekstualisasi Injil. 1 Korintus 9 ayat 19-23, di mana dasar biblika utama yang disorot adalah kemampuan Paulus untuk mengkontekstualisasikan Injil. Ini berdasarkan prinsip Paulus untuk menjadi semua bagi semua orang, agar bisa memenangkan bagian dari diri mereka. Sambungan biblika. Injil tidak berubah, tetapi metode penyampaiannya harus disesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan masyarakat setempat agar relevansi dan dapat diterima, bukan dipaksakan dengan metode yang kaku, tetapi mereka bisa menerimanya dengan baik dan bisa menghidupkannya dengan baik. Poin yang keempat, pelayanan berbasis tim, yaitu tubuh Kristus. Pola biblika menunjukkan bahwa misi tidak dilakukan sendirian, di mana Paulus menggunakan tim, rekan kerja, dan melibatkan doa serta dukungan jemaat lokal yang mencerminkan prinsip biblika mengenai tubuh Kristus. Poin yang kelima, yaitu pemuritan dan kontinuitas. Alkitabiah menunjukkan bahwa misi meliputi pembinaan dan perawatan rohani. Paulus tidak hanya memberikan Injil lalu pergi, melainkan kembali mengunjung dan menguatkan jemaat-jemaat yang didirikannya untuk memastikan mereka tubuh dan iman. Jadi, jika misalnya kita memberikan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, setelah kita memberikan Injil tersebut, jangan sampai kita memberikannya terus kita tidak melihat mereka lagi. Kita harus melihat mereka dalam artian seperti kita memberikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Otomatis kita juga harus melihat perubahan mereka, apakah mereka hidup dengan apa yang kita berikan atau tidak. Sama seperti Paulus memberikan Injil dan dia pergi, tapi dia akan kembali untuk melihat jemaat-jemaatnya, apakah mereka sudah bertumbuh atau belum. Dalam kesimpulan buku Misi Perintisan Jemaat ini, di mana
Di situ si penulis menekankan bahwa jika GBIS ingin misi perintisan jemaatnya efektif dan alkitabiah, mereka harus kembali kepada pola alkitabiah biblika, yaitu Rasul Paulus yang menekankan konteks tim dan pimpinan Roh Kudus, bukan hanya pada struktur